Halo Kanal Bowlers, bertemu lagi dengan saya Sikabol dalam petualangan Sikabol tentunya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Justinus Laksana, seorang pandit pengamat sepak bola yang di media sosial sering mengundang kontroversi, terutama dengan istilah fans kardus. Kanal Bowlers, Justinus Laksana lahir dari ayah berkebangsaan Belanda dan ibu dari Indonesia. Kemudian Justin pindah ke Belanda, tepatnya ke kota Utrecht di tahun 1979 bersama kedua orang tuanya. Justin menjadi penggemar berat FC Utrecht. Namun selain FC Utrecht, Justin juga mengemari klub FC Barcelona dan juga Arsenal. Pada tahun 99, Justin kembali ke Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Tumbuh besar di Belanda membuat Justin menjadi pribadi yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat Indonesia, sehingga kerap membuat kontroversi. Termasuk ketika di ajang Euro 2020 tahun ini, kepribadian belak-belakan dan straight to the point dari Justin membuat dirinya kerap menjadi sorotan. Pada tahun 2007, Justin saat itu masih berstatus sebagai pelatih tim nasional futsal Indonesia, memulai debut di televisi sebagai komentator atau pengamat sepak bola di LaTV untuk era divisi. Justin bertahan di TV One sampai tahun 2014, tepatnya pada ajang Piala Dunia. Selepas dari TV One, Justin pindah ke Net TV, tepatnya di program ESPN FC dari 2014 hingga 2018. Kemudian Justin menjadi komentator di beIN Sport untuk ajang Premier League di 2018 hingga 2020. Pada tahun yang sama Justin menjadi komentator Premier League di TVRI. Namun hanya bertahan di 2020 terkait tidak dilanjutkannya program tersebut di TV nasional. Terakhir, Justin menjadi komentator di RCTI pada 2021 untuk ajang Euro 2020. Justin banyak sekali mengeluarkan istilah-istilah yang menjadi viral di kalangan pencinta sepak bola di tanah air. Salah satu yang paling dikenal tentu adalah istilah fans kardus. Nah, bagaimana sih istilah fans kardus bisa ngetop dan kenapa? Fans Manchester United atau MU adalah fans yang paling banyak masuk dalam kategori fans kardus. Kita panggilkan Coach Justin. Oke bro, ini awal mula kata-kata fans kardus awalnya gimana sih bro? Semua kalau lu ngikutin gue dari ESPN FC tahun 2014 itu gue udah sering keluarkan statement atau kata-kata yang gak ada korelasinya tapi jadi viral gitu loh. Kardus, muka bengkoang, tiang listrik, banyak lah istilahnya. Gue sampai udah lupa sendiri. Terus pas gue selesai di ESP di net kan ke DPI, terus produsernya kan sama bilang kalau bisa lu cari kata-kata baru gitu. Lahirlah itu kardus. Gue juga bingung kenapa semua yang gue ngomong jadi viral itu yang gue nggak paham. Padahal itu semua serba spontan. Tapi kenapa kardus gitu loh? Nggak ngerti juga. Sama kalau lu tanya kenapa bengkoang kan bagus putih gitu. Enggak, kalau gue bukan lihat buahnya tapi pronounce-nya bengkoang itu kayaknya enak untuk ngomongin ngatain orang gitu. Jadi nggak ada makna di belakang semua serba spontan aja. Dan kebetulan yang benar-benar viral ya kardus. Dan itu kan viral atau enggak itu kan berkat netizen bukan berkat gue. Iya. Yang ngikutin kan, yang bikin viral itu kan netizen. Gitu. Nah, tapi kalau kategori fans kardus menurut lo kategorinya seperti apa? Kategori fans kardus itu yang pengennya cuma menang, yang nggak ngelihat jalan pertandingannya, kayak fans live score, cuma lihat hasil. Kalau buat pertandingan lu menang kan bukan berarti lu main bagus. Ya kan, kalau gue kan sebagai analis gue nggak pernah lihat skor, dalam arti gue lihat pertandingannya, mau bagus mau apa nomor 9 itu.
gitu nggak? Jadi kalau lu menang besar belum tentu lu main bagus juga. Bisa aja lu dapat 3 counter, 3 gol sementara lu di press terus, ya kan? Terus lawannya shooting kena tiang, kena misar, keblok, nyaris, apa kan semua bisa terjadi. Namanya juga bola, itulah indahnya sepak bola. Nah kalau lu cuma ngebahas skor doang ya, untuk gue itu kardus. Gitu. Ya. Nah ini kan kalau lo selalu bilang nggak ada haters, adanya calon fans. Iya. Tapi banyak juga yang lo blok-blokin nih. Ini gimana nih? Itu orang yang apa namanya, yang niatnya sudah jahat, ngerti nggak? Jadi yang nyinyir, yang nggak make sense, yang suka sindir. Gue pengen bersihkan timeline gue dari negative vibe. Pokoknya semua yang berbuat negatif itu gue singkirkan, dan orang-orang yang gue blok itu pasti bikin akun baru dan bisa jadi fans lagi. At least kalau lo mau ikutin gue ya lo harus berusaha. Kasarnya kan begitu. Salah satu kekuatan gue kan gue rangkul semuanya. Haters lihat gue, fans gue juga lihat gue. Maka dari itu gue bilang gue nggak punya haters, tapi gue punya calon fans. Mereka nggak sadar aja kalau mereka ngefans sama gue. Karena kalau mereka ingin mengkritik gue kan harus nonton video gue. Kalau nggak gimana lo mau kritik? Gitu. Ya. Oke. Nah kalau lo banyak yang bilang nih kalau lo dianggap pengamat yang pokoknya asal beda naikin popularitas, itu gimana kalau pendapat lo tentang itu? Itu Helmianya pernah tanya gue juga, apakah gue sengaja berbeda? Sekarang gini, kalau gue sengaja berbeda, artinya gue harus mikir lagi dong alasan apa yang gue kasih. Kalau gue spontan, emang dari hati gue, pemikiran sudah ada di kepala gue, spontan, secara otomatis. Kalau gue sengaja untuk menjadi berbeda, untuk menaikkan popularitas, artinya ini orang gak kenal Justin. Kalau lu kenal gue dari dulu, lu udah tahu gue selalu berbeda. Bukan gue suka atau enggak, tapi memang pendapat gue selalu berbeda. Dan gue tidak mikir-mikir lagi. Sekarang kalau semua orang bilang Chelsea bagus lah, oke, karena menang ini menang itu. Gue bilang enggak. Chelsea itu bisa main lebih bagus lagi kalau mereka main 4-2-3-1. Nah itu gue jelaskan semua kan. Nah penjelasan ini kan sesuai dengan hati gue. Kalau gue bilang enggak hanya karena gue ingin tampil beda, gue harus mikir lagi dong. Wah, gue harus jawab apa ya. Ngerti nggak? Kalau itu udah nggak spontan, lama-lama orang kan tahu. Itu kan orang-orang yang kalau gue bilang sirik, nggak bisa terima sesuatu yang berbeda, dibilang gue sengaja popularitas dan lain-lain. Tapi ya namanya Indonesia tahu sendiri lah. And I really don't care orang mikir apa, bebas kok. Kalau lo lihat kategori yang masuk dalam fans kardus, lebih banyak fans dari klub mana nih? MU. MU itu kan hidup dalam sejarah. Setelah mereka menghina Arsenal, tapi kalau lu lihat setelah Ferguson pensiun, Arsenal tuh 5 kali di atas MU. MU hanya 3 kali. Jadi sejelek-jeleknya Arsenal, MU lebih jelek lagi. Tapi MU sekarang udah lumayan nih beli pemain-pemain mahal. Gimana nih, coach? Nah, beli pemain mahal itu kan di atas kertas. Sepak bola ini kan teamwork. Apakah cocok atau enggak yakin. Kita harus lihat ya. Contoh paling bagus Van de Beek lah. Masih nggak yakin juga nih MU bisa juara IPL? Nggak bakalan juara IPL. Selama oleh pelatihnya nggak bakalan juara IPL. Kalau lo ngelihat Arsenal sendiri, fans Arsenal sendiri bagaimana nih? Katro juga, pelatihnya katro juga. Nggak bisa ngelihat pemain. Nggak bisa ngelihat pemain ini bagus atau enggak. Sering salah beli. Itu yang jadi masalah dengan Arsenal, salah beli pemain. Duit mereka keluar juga banyak kok, ratusan juta juga kok. Iya kan? Nah coach, kalau lo lihat dari 3 klub yang dimiliki oleh pemain-pemain bisnismen dari Amerika,
ini gimana? Apakah memang semuanya pelit keluarin uang atau seperti apa sih? Gini, orang Amerika yang invest itu menganggap sepak bola adalah industri. Lu invest di sebuah perusahaan. Kalau lu invest di sebuah perusahaan, lu berharap itu kembali dengan untung. Nah, sementara dari Timur Tengah sama dari Rusia itu nggak peduli. Untuk mereka klub sepak bola itu mainan. Abramovich pernah bilang, gue punya banyak cara untuk menghasilkan duit dan itu bukan di sepak bola. Sementara kalau MU, Arsenal, Liverpool itu mereka invest biar klubnya naik, biar mereka dapat duit. Itu bedanya. Nah, tapi kenapa klub-klub seperti City, Chelsea yang jor-joran nih nggak pernah kena financial fair play lah atau apa gitu? Lo lihat seperti apa? Sebenarnya kalau lu lihat 4 tahun terakhir, City dengan MU itu keluarnya bedanya cuma 20 juta. Chelsea pun demikian. Jadi kalau orang bilang jor-joran, enggak. Karena mereka belinya bagus, jadi kelihatannya jor-joran. Ngerti nggak? Nah, tapi yang benar-benar melanggar financial fair play itu PSG. Nah, kenapa PSG nggak kena? Itu ada yakin gue 1 juta % ada suap-suapan. Karena si Nasser ini anggota board dari UEFA. Belum lagi Qatar mau jadi tuan rumah Piala ya? Dunia, betul. Itu kan gue selalu bilang orang pro ISL, gue anti ISL. Kenapa orang anti ISL, gue pro ISL? Bukan karena gue ingin tampil beda, karena gue merasa akhirnya ada klub-klub yang berani melawan UEFA yang dari dulu gue sudah bilang isinya koruptor semua. Apakah gue cari popularitas? Enggak, itu pendapat gue sudah dari lama. Ngerti nggak? Terakhir, bro, ini apa harapan buat fans-fans yang lo anggap fans kardus itu apa nih, bro? Ya semoga mereka sering nonton Just Talk biar lebih pintar. Itu aja. Kan tujuan Just Talk untuk mengedukasi, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa sepak bola ini nggak cuma satu sudut aja menang kalah, banyak yang bisa kita bahas selain menang kalah. Loh, kok malah ribut? Aduh, kenapa malah kena? Aduh, tuh kan lo udah fans kardus, sekarang ringsek. Tapi gue nih yang kena imbasnya. Ya udah, Kanal Boles sampai di sini dulu ya episode kali ini. Gue mau berobat dulu. Ketemu lagi dalam petualangan si Kabo lainnya ya. Bye. Aduh.